भाई बन गया तेरा इसी एमएलए हम्बीर के कहने पर. Film ini bercerita tentang anak desa yang menjadi kuli panggul di kota bersama ayahnya. Dia adalah Rahul. Rahul memiliki ambisi untuk menjadi kaya karena capek dihina dan hidup miskin. Kehidupannya berubah setelah dia bertemu dengan bos mafia tanah. Dia menjadi beringas dengan cara memaksa, memeras, dan membunuh orang-orang lemah. Untungnya di kota ada kepala polisi kuat, cerdas, dan jenius bernama Rajveer. Rahul juga memiliki kekasih yang manis dan bohai bernama Manda. Sayangnya ayah Manda tidak setuju jika dia menikah dengan seorang mafia tanah. Bagaimana kepala polisi mencegah aksi Rahul menjadi bos mafia tanah, dan bagaimana kisah cinta Rahul yang terhalang restu orang tua, langsung saja ke TKP. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment ya rekan-rekan, dan tonton alur film ini sampai selesai. Rahul memiliki ayah, seorang mantan pegulat terkenal di India. Kehidupannya sekarang sungguh menyedihkan. Dia bekerja jadi penjaga gerbang di rumah juragan Tuan Shinde. Saat Shinde datang, ayah Rahul malah ketiduran, dan saat membuka gerbang, mobilnya tergores pagar. Dia pun dimarahi dan dihukum. Rahul yang mengetahui itu sangat marah dan menghampiri Tuan Shinde. खुद को बेचेगा ना तू भी इसके रिपेयर का खर्चा नहीं दे पाएगा. Pada akhirnya ayah Rahul dipecat, tapi bukan karena ketiduran buka gerbang. Dia dipecat karena mengambil sayur di ladang Tuan Shinde. Padahal tanah dan ladang yang ditempati Tuan Shinde sekarang itu merupakan tanah dari keluarga Rahul yang dijual murah kepadanya. Rahul dan keluarga pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Kabarnya Rahul dan ayahnya akan menjadi kuli pasar. Di tengah perjalanan melewati rumah juragan Shinde, Rahul yang marah dan kecewa turun dari truk. Dia mengata-ngatai Tuan Shinde dan bersumpah akan merebut kembali tanahnya. Rahul juga akan menjadikan juragan Shinde sebagai sapi untuk membajak sawahnya nanti. Di tengah perjalanan, sahabatnya yang bernama Gania pengen ikut. Dia tidak mau jauh dari Rahul. Di kota ada kasus pemerkosaan, tapi semua orang tidak mau bersaksi karena takut. Polisi preman yang bernama Rajveer datang. Dia dengan wibawanya meminta masyarakat untuk mau bersaksi. Awalnya semua orang takut mengatakan siapa pelakunya. Setelah mendapat ceramah dari Pak Polisi, seorang kakek tua membulatkan tekad untuk berani mengatakannya. Dan ternyata pelakunya adalah pemuda, anak dari Pak Wali Kota, orang yang memiliki pengaruh besar di kota ini. Tanpa basa-basi, polisi Rajveer datang ke markasnya. Dia dengan tubuh kekarnya datang sendirian. Mereka dihajar dengan bogem mentah hingga tergeletak, terkapar, dan tersungkur. Pertarungan dimenangkan oleh Pak Polisi. Mereka diseret dan pada akhirnya semua warga mau menjadi saksi pernikahan Pak Polisi dan preman. Rahul yang sedang mengangkat beban hidup terpesona oleh wanita penjual teh yang bernama Manda. Tehnya ini nggak pakai gula ya rekan-rekan. Cara minumnya cukup dengan memandang senyum manis si penjual teh agar yang diminum terasa manis. Kalau nggak percaya, silakan datang dan langsung coba tehnya si Nona manis. Rahul mendapat masalah. Dia berkelahi sama preman pasar karena membela kakek tua yang tidak mau bayar uang keamanan. Kakek tua ini juga menjadi kuli di pasar, dan ternyata kakek tua ini adalah ayah dari gadis penjual teh. Atas kejadian itu Rahul dipenjara. Inilah awal bertemunya calon preman dengan polisi preman. जहाँ-जहाँ सरदार, वहाँ-वहाँ गुरुद्वारा. सरदार सिर्फ पंजाब में है क्या?
Rahul bertemu dengan bos mafia yang bernama Tuan Pune. Dia melihat Rahul sangat terkesan dengan keberaniannya. Mereka berkenalan hingga Tuan Pune memberi jaminan kepada mereka untuk bisa bebas dari penjara. Di film ini, setiap pelaku kejahatan yang masuk penjara bisa sangat mudah bebas jika ada yang menjaminnya, rekan-rekan. Hey, बस एक गुच्चू चलना चल नाम क्या रे तेरा राहुल Jadi Rahul dan kawannya bebas setelah mendapat jaminan dari orang-orang Tuan Pune. Rahul yang capek miskin akhirnya bekerja sama untuk membantu Tuan Pune menjadi bos mafia tanah. Dia meminta izin kepada Tuan Pune untuk menghajar bos yang mengeroyoknya di penjara. Dia adalah Tuan Silva, bos mafia yang juga musuh dari Tuan Pune. Rahul mendatangi Tuan Silva di tempat remang-remang. Dia mematahkan tangan Tuan Pune dan tak sengaja membunuhnya. Mereka pun akhirnya masuk ke jeruji besi lagi. मरेगा तू साहब मैं मारना नहीं चाहता था साहब उसको। Di saat bersamaan, Tuan Pune dan Pak Wali Kota datang untuk menjamin Rahul dan temannya. Ternyata Tuan Pune ini adalah kaki tangan dari Pak Wali Kota, jadi dia dan anak buahnya selalu aman jika berbuat kejahatan. Mereka membawa pengacara dan memberi saksi palsu bahwa Tuan Silva mati karena kecelakaan. Melihat hal itu, Rajveer kesal, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. पाव छूलो एमएलए साहब की मारा साले को अच्छा क्या लेकिन सर हाँ 2 साल पहले की बात Usut punya usut, Rajveer pernah punya kasus main hakim sendiri karena menghajar preman yang memperkosa dan membunuh gadis. Semua LSM memprotesnya hingga akhirnya Pak Wali Kota memberhentikan Rajveer dari tugasnya selama 2 tahun. क्राइम कभी खत्म नहीं होगा चाहे भी तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे Rahul menemui ayahnya, tapi dia meminta Rahul untuk segera bertobat karena dia tidak mau anaknya bergabung dengan bos mafia. Lebih baik menjadi kuli walaupun bayaran kecil daripada kaya raya namun hasil memeras dan menjadi penjahat. ठीक है बाबा जैसी तेरी मर्जी। Rahul kasihan melihat keluarga miskin petani yang makan tahu tempe. Dia mengambil alih tengkulak yang membeli sayur terlalu murah kepada petani. Dia menghajar dan memukuli mereka hingga sekarang dia menjadi preman pasar dan sekaligus menjadi tengkulak di pasar. Melihat itu, Manda mulai tertarik pada Rahul. Kisah cinta mereka dimulai dengan secangkir teh. Rahul dengan Tuan Pune asik ngobrol, tiba-tiba customer datang. Mereka berdua adalah Daya dan Pitya yang meminta bantuan Tuan Pune untuk mengosongkan tanah 50 hektar milik warga petani. Mereka dan Rahul ternyata sudah saling kenal karena dulu Rahul sering dibully olehnya. Mereka membicarakan kesepakatan harga yang awalnya 50-50, tapi ternyata pekerjaan ini sudah pernah dikerjakan oleh kelompok Tuan Pune dan gagal karena warga menolak keras. Rahul menawarkan pembagian hasil 90-10 dan dia berjanji akan menyelesaikannya sendiri. Daya dan Pitya awalnya tidak setuju, tapi karena mereka butuh, akhirnya mereka sepakat dengan wajah kesal kepada Rahul. Rahul datang dan memaksa petani untuk cap jempol menyetujui tanahnya dijual murah. Mereka ketakutan dan tidak mau sebelum salah satu tokoh desa menandatanganinya. Dia adalah kepala sekolah yang telah mengeluarkan Rahul dulu dari sekolah. Rahul dengan sombong menantang kepala sekolah, tapi kepala sekolah menampar dan meludahi hingga akhirnya मैं साइन नहीं करूंगा। तंग उठा ले 26 मालिक। pengacara mendatangi kantor polisi untuk memberi keterangan palsu dengan memberi pelaku pembunuhan kepala sekolah yang palsu agar Rahul bisa selamat dan tidak dihukum. मैं बोल रहा था बस 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 मस्त एकदम। Orang tuanya sangat marah mengetahui kelakuan Rahul yang semakin jadi. Mereka kaget Rahul melakukan pembunuhan lagi. Dan sekarang yang dibunuh adalah kepala sekolahnya dulu hingga akhirnya Rahul diusir dari rumahnya.
Tuan Puna datang ke rumah Pak Wali Kota. Dia mengancam Pak Wali Kota agar menjadikannya ketua partai. Karena kalau tidak, dia akan mengambilnya secara paksa dan menggantikan posisi Pak Wali Kota. Pak Wali Kota kesal dengan berat hati menuruti permintaan Tuan Puna. Rahul sedang asik bercinta dengan Manda. Dia mengatakan bahwa ayahnya yang seorang pemabuk akan menuruti semua keinginannya. Tapi satu hal, dia tidak akan setuju menikahkan putrinya dengan seorang preman. Rahul mencoba menenangkan Manda bahwa pembunuhan itu bukan dia pelakunya. Buktinya dia tidak dipenjara. Tuan Puna datang ke pasar menemui Rahul. Dia memberikan Rahul hadiah mobil karena berhasil mengerjakan pekerjaannya. Ayah Manda yang setengah mabuk bercerita bahwa dulu ayahmu menjual tanahnya murah karena itu perbuatan Tuan Puna. Dia mengancam akan membunuh anak dan istrinya jika tidak segera menjual tanahnya. Mengetahui itu Rahul sangat marah. Tiba-tiba telepon berbunyi. Seseorang menelpon kepada Rahul. Saat Tuan Puna ulang tahun terjadi perayaan joget-joget yang dilakukan Tuan Puna dan anak buahnya. Saat asik bergoyang tiba-tiba Rahul melakukan sesuatu. Dia membunuh langsung Tuan Puna dengan tangannya. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Rajvir dan dia meminta Rahul untuk ikut dengannya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi Rahul malah menantangnya berkelahi dan aksi pertunjukan roti sobek pun dimulai. Rahul dipenjara, tapi setelah beberapa bulan dia bebas. Ternyata sekarang yang mendukungnya adalah Pak Wali Kota. Di tempat lain, Rajvir sangat kesal dengan kelakuan preman dan Wali Kota yang terus membelanya. Hingga akhirnya dia merencanakan sesuatu agar masalah ini bisa selesai dengan sendirinya. Daya dan Pitya datang meminta bagiannya yang 15%, tapi Rahul hanya memberinya sedikit dan kemudian menyuruhnya pergi. Mereka diusir karena Rahul kedatangan pacarnya Manda. Dia menyuruhnya masuk dan mereka melakukan kegiatan mantap-mantap. Daya dan Pitya datang ke rumah pengusaha yang tanahnya menggunakan jasa Rahul. Dia kemudian merampas secara paksa dan menembak kaki si pengusaha. Malam hari saat Rahul pulang, ada bocil yatim piatu yang ingin meminta pekerjaan kepada Rahul. Dia bercerita ayahnya dibunuh sedangkan ibunya mati gantung diri. Dia sekarang sebatang kara. Rahul teringat keluarganya. Dia mengangkat bocil itu menjadi adik kesayangannya. Dia menyekolahkan tempat yang bagus supaya besar tidak seperti dirinya. Rahul sangat menyayangi bocah ini. Rahul mendatangi para pengusaha yang membeli tanah dengan harga murah. Dia meminta agar pengusaha membagi keuntungan kepada para petani supaya dia mendapatkan keuntungan dari tanahnya. Rahul mengancam akan menarik tanah tersebut secara paksa jika mereka tidak mau. Rahul mendatangi Manda untuk mengajaknya menikah, tapi ayah Manda tidak setuju dan tidak sudi menikahi anaknya dengan seorang preman. Mengetahui itu Rahul marah dan menghajar ayah Manda. Dia juga mengatakan kalau anaknya pernah melakukan kegiatan mantap-mantap dengannya. Manda sangat marah dan sangat malu karena di pasar semua orang mendengarnya. Manda bersumpah bahwa dia sampai kapanpun tidak akan sudi menikah dengan Rahul. Rajvir mulai melakukan aksinya. Dia mengadu domba Rahul dengan Pitya. Pak polisi ini memberitahu kalau Rahul mengambil bagi hasil miliknya dari pengusaha, hingga Daya membunuh anak buah Rahul. Rahul sangat marah dan mencari Daya Pitya untuk membunuhnya. Pak polisi memperkeruh suasana dengan turun langsung menembaki anak buah dari masing-masing kelompok.
dan mengatakan bahwa musuhnya lah yang melakukan aksi ini. Baik Rahul dan Pitya sangat marah, saling cari-mencari untuk membunuh salah satu dari mereka. Anak buah mereka banyak yang tewas dan Pak Polisi sangat senang setiap hari menghitung nama-nama mereka yang tewas. Rahul sangat mencintai bocilnya. Dia selalu menyempatkan waktu untuk menemaninya belajar dan mengajarkan tugas sekolah. Rahul melakukan aksi penyergapan kepada Pitya dan ingin membunuhnya, tapi akhirnya dia berhasil kabur. Rahul sangat marah karena bocilnya belum pulang. Semua orang panik dan mencarinya. Ternyata dia datang ke toko kue untuk memberinya hadiah karena hari ini ulang tahun Rahul. Pak Polisi datang ke tempat Rahul untuk memperingatkan bahwa semua tak ada yang abadi nak, semua akan berpulang ke tanah. Dan yang abadi hanyalah plastik. Mendengar ceramah polisi, Rahul marah dan menantangnya bahwa dia akan menjadi penguasa di kota ini. सुबह खेती बाड़ी करने जाते प्लास्टिक समझने लग गया है तू प्लास्टिक है। Rahul juga mendatangi Tuan Shinde untuk meminta tanah keluarganya dulu yang dijual murah. Ajudannya ikut campur. Tanpa banyak bacot, Rahul langsung menembaknya. Pak Polisi memberitahu kalau Rahul ingin mencalonkan menjadi wali kota. Mendengar itu, Pak Wali Kota dan Tuan Shinde merencanakan pembunuhan kepada Rahul dengan menyuruh Pitya. राहुल की लाश मिलने पर और 4 मिल जाएंगे, जल्दी मिलेगी. Tapi waktu bersamaan anggota polisi memberitahu rencana itu kepada Rahul. Dia marah dan mendatangi Tuan Shinde. Rahul menyiksa dan menyuruhnya membajak sawah dengan ditarik menggunakan sapi hingga tewas. Rahul mendatangi ayahnya dan mengatakan kabar bahagia bahwa tanah yang dijual ke Tuan Shinde sekarang sudah menjadi miliknya. Tapi ayahnya tidak senang dengan cara Rahul dan lebih memilih untuk tetap hidup miskin dan menjadi kuli. Rahul juga bertemu dengan Manda dan memperkenalkan calon suaminya. Rahul sangat hancur karena telah ditinggal keluarga dan pacarnya. Pak Wali Kota menelpon Pak Polisi dan mengatakan dia akan membunuh Rahul dan temannya. Dia meminta agar polisi jangan pernah ikut campur. Rahul mengajak bocil ke pasar dan menceritakan sakit hatinya. Dengan keadaan mabuk, dia berhalusinasi bertemu dengan Manda di pasar. Saat perayaan besar, Pitya merencanakan pembunuhan kepada Rahul, tapi dia tidak ada di sana. Rahul mendatangi Manda yang sedang mengandung dan dia yakin bahwa dialah ayah dari anak itu. Rahul, maaf kar de. Karena mereka tidak menemukan Rahul, maka temannya Gania yang mereka bunuh. Mengetahui itu, Pak Polisi datang. Dia menghampiri Pak Wali Kota dan kemudian menembaknya. Sedangkan anak buah Pitya datang menyerang markas Rahul. Dengan bergegas, Pak Polisi datang dan menyelamatkan Rahul. Tapi Rahul berjanji akan menyerahkan diri dan mengakhiri ini semua setelah dia membunuh Pitya dan Daya. Pak Polisi memberi kesempatan kali ini saja ya nak. बस एक दिन का मोहलत दे दो मुझे.
Rahul pergi ke tempat pembakaran mayat Gania, tapi salah satu anak buahnya ternyata berkhianat. Dia menelpon Pitya dan memberitahu keberadaan Rahul. Pitya datang dan menyerang Rahul. Rahul kabur dan berlari di sepanjang jalan. Rahul menelpon Bocil untuk menyuruh agar anak buahnya segera ke pasar karena dia dalam masalah. Bocil bergegas dengan membawa senjata. Saat sedang berlari, dia terus teringat ayah dan keluarganya. Dia ingin selamat dan berjanji akan bertobat untuk mengakhiri ini semua. Tiba di pasar, dia bersembunyi. Mengetahui hal itu, ayah Rahul menelpon polisi dan meminta tolong agar menyelamatkan anaknya. Pak polisi datang dan menghajar Daya dan Pitya. Perkelahian terjadi dengan gagah berani Pak polisi menghajar semua preman pasar itu. Saat Pak polisi ingin terbunuh, Rahul keluar dari persembunyiannya. Mereka berdua bergabung dan menghajar preman. Hingga akhirnya mereka tertangkap dan Rahul ikut digelandang ke kantor polisi. सही फैसला किया। Namun tiba-tiba adik bocil Rahul datang dengan menunjukkan senjata. Rahul tersenyum dan mengatakan itu tidak perlu. Tapi bocil itu malah menembak Rahul tepat di hadapan ayah dan Pak polisi. Semua orang kaget. Ternyata bocil ini adalah anak dari Pak kepala sekolah yang dibunuh oleh Rahul beberapa waktu lalu. Setelah ibunya bunuh diri, dia bersumpah akan membunuh Rahul di tempat umum. Dia menempati janjinya dan Rahul menebus segala dosanya dan mengatakan kepada bocil bahwa tindakanmu itu benar, nak. Daya dan Pitya tersenyum bahagia. Rasvir tanpa banyak bacot menembak mereka. Rahul meminta maaf kepada ayahnya dan dia tutup usia. Papa. Manda yang sedang mengandung anak Rahul datang dengan menangis. Keluarganya sangat terpukul dengan kematian Rahul. Tapi dengan begitu kota akan menjadi aman. Karena tidak akan ada lagi bos mafia tanah yang semena-mena pada rakyat miskin. Film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah setiap perbuatan akan ada balasan. Mumpung ada kesempatan, bertobatlah sebelum balasan datang mendahului pertobatan. Sekian alur film ini, terima kasih dan sampai berjumpa lagi.